Selamat malam, selamat datang dalam perayaan Ekaristi di Gereja Indah Kudus Makmuran. Hari ini kita merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. MIC merayakan hari ulang tahun yang ke-168. Kita juga merayakan pesta pelindung kita Maria Bunda Hati Kudus, yang hari rayanya hari ini sungguh sangat menentukan bagi kelahiran MIC. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pastor, bruder, dan umat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, 168 tahun lalu, tepatnya tanggal 8 Desember tahun 1854, Paus Pius ke-9 sebagai pemimpin Gereja Katolik Universal memaklumkan ajaran resmi atau yang kita biasa sebut dogma tentang Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Pada hari yang sama, 168 tahun lalu, Pater Giorgio memaklumkan berdirinya Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus atau MSC, sesudah bersama dengan Pater Emil Montcheney menyelesaikan novena 9 hari yang dimulai pada tanggal 30 November di salah satu kapel Gereja Paroki Saint-Cyr, Issoudun, Prancis. Pada akhir novena itu, Pater Severien merasa sangat yakin bahwa penyelenggaraan Allah melalui Bunda Maria menghendaki berdirinya tarekat yang baru. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita merayakan sekaligus hari ulang tahun ke-168 dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dan berdirinya Tarekat MIC. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengarkan peristiwa anunciasi atau pemakluman Maria sebagai ibu Tuhan. Allah mengutus malaikat Gabriel kepada seorang wanita bernama Maria, dan malaikat menyapa dia, "Salam, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Yang dikaruniai berarti orang yang dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Dia adalah full of grace, penuh rahmat. Sebutan dikaruniai atau penuh rahmat
menunjuk pada anugerah ilahi yang luar biasa besar kepada seorang wanita sederhana bernama Maria. Demikian Maria dikaruniai atau dilimpahi dengan rahmat Allah sejak dari awal hidupnya, karena oleh penyelenggaraan Allah ia telah ditentukan untuk menjadi ibu Tuhan. Ia telah ditetapkan sebagai wanita yang akan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Rahmat Allah yang menguduskan menjadikan Maria sebagai ciptaan baru, sebagai manusia tanpa noda dosa. Inilah salah satu dasar kitab suci. Gereja datang pada satu keyakinan bahwa sejak dari awal, karena Maria yang penuh rahmat itu, dia dimaklumkan melalui ajaran Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda asal. Saudara-saudara yang terkasih, juga merupakan suatu penyelenggaraan ilahi. Pater Chevalier memilih hari yang penting dari gereja ini untuk memaklumkan berdirinya tarekat MSC. Sejak dari awal, Pater Chevalier sangat yakin bahwa Maria berperanan besar sebagai perantara dalam rencananya untuk mendirikan tarekat MSC. Pater Chevalier sangat senang menceritakan asal mula gelar yang diberikannya kepada Bunda Maria, yaitu Bunda Hati Kudus. Ia menyatakan, untuk mengerti asal-usul dari gelar dan devosi ini, kita harus kembali ke peristiwa 8 Desember tahun 1854. Dia berkata, untuk menemukan asal mula gelar dan devosi kepada Bunda Hati Kudus, sebagaimana kita kenal sekarang, kita harus kembali ke peristiwa 8 Desember tahun 1854, hari kenangan pemakluman dogma Maria dikandung tanpa noda. Dan dalam novena yang mendahului pembentukan tarekat MSC itu, ia juga sudah berjanji sejak novena pertama pada bulan Desember tahun 1854, karena novena kedua itu nanti pada bulan Januari 1855. Jadi dia berbicara sekarang tentang novena pertama ini, ya. Kami telah berjanji kepada perawan tersuci, jika ia mendengarkan kami, ia mengabulkan doa-doa kami akan menggunakan gelar nama misionaris Hati Kudus Yesus. Dan yang kedua, kami berjanji akan berupaya dengan segenap hati untuk menghidupi maknanya yang indah dan mendalam, serta berupaya agar ia dikenal dan dicintai. Demikian, bagi Pater Chevalier, bantuan ilahi yang diterima melalui pengantaran Bunda Maria selama waktu novena itu merupakan suatu rahmat yang luar biasa. Baginya hal itu merupakan satu bukti bahwa pembentukan tarekat
merupakan kehendak Allah, dan bahwa dari awal perencanaannya Bunda Maria menyertai proyek ini. Lalu dalam satu naskah yang lain yang disebut kontrak antara Maria dan kedua imam itu, yaitu Pater Sikoye dan Pater Mocene, dikatakan demikian: sebagai tanda terima kasih kepada Maria, mereka akan memandang dia sebagai pendiri dan pemegang kedaulatan mereka. Mereka akan menyatukan diri dengannya dalam segala karya serta berupaya agar dia dicintai secara khusus. Dicintai secara khusus. Chevalier mengatakan mereka, para MSC, akan memandang dia sebagai pendiri. Tentu maksud dia di sini adalah pendiri rohani. Pater Chevalier sendiri adalah pendiri historis dari tarekat MSC. Dan juga dikatakan mereka akan berupaya agar dia dicintai secara khusus. Dan wujud cinta itu adalah pemberian gelar Maria Bunda Hati Kudus. Demikian saudara-saudara yang terkasih, khususnya umat paroki Bunda Hati Kudus, gelar ini tentu tidak dapat dilepaskan dari sejak berdirinya tarekat MSC 168 tahun lalu. Dalam nama Bunda Hati Kudus itu, Pater Chevalier mau menggabungkan dua penghormatan penting, yaitu penghormatan kepada Hati Kudus Yesus dan sekaligus penghormatan kepada Bunda Maria. Bunda Hati Kudus artinya ibu dari Yesus sebagai ibu dari Yesus sebagai Hati Kudus. Dalam nama itulah terungkap relasi yang begitu akrab antara seorang anak dan seorang ibu. Dengan menyebut gelar itu kita akan selalu mengatakan memang antara seorang anak dan seorang ibu ada suatu intimasi, ada suatu keakraban. Mereka itu saling mencintai, saling mempedulikan, saling memperhatikan. Dan itulah juga yang dinyatakan di dalam konstitusi dari kami para MSC sebagai berikut: karena Maria dipersatukan erat mesra dengan misteri hati putranya, kita berdoa kepadanya sebagai Bunda Hati Kudus, seperti dilakukan oleh Bapa pendiri kita. Maria telah mengenal kekayaan Kristus yang tak terduga. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan cinta Kristus. Maria membawa kita kepada Dia, kepada Yesus, sambil menunjuk pada hatinya sebagai sumber cinta yang tak terbatas, yang melahirkan suatu dunia baru. Kita bisa lihat dalam patung itu bagaimana dilukiskan tentang makna dari gelar Bunda Hati Kudus itu. Yesus menunjuk kepada hatinya sebagai sumber cinta yang tak terbatas. Demikian saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menyapa Maria untuk menghantar kita
untuk menghantar doa-doa kita kepada Yesus, itu berarti Maria juga mempunyai hati misioner. Misi berarti menghantar orang lain kepada keselamatan. Ketika kita berdoa melalui Bunda Hati Kudus, kita memohonkan supaya Maria menghantar kita kepada Hati Kudus Yesus, sumber keselamatan kita. Saudara-saudara yang terkasih, demikian kita melihat bahwa Maria dari awal, walaupun dia tidak tahu apa-apa, tetapi hatinya terbuka pada kehendak Allah dan selalu siap sedia untuk melayani kehendak Allah itu. Sesungguhnya aku ini melakukan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Keterbukaannya adalah tanda imannya yang besar kepada Allah. Demikian, dengan iman dan fiatnya itu, Maria tidak hanya menjadi ibu Tuhan, tapi juga dia menjadi murid pertama dari Yesus sendiri. Maka kita menghormati Maria bukan hanya sebagai ibu kita, tapi juga sebagai teladan dalam kemuridan kita atau teladan untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, inilah hari syukur gereja atas perayaan, atas peran dari Santa Perawan Maria dalam penyelenggaraan ilahi, khususnya sebagai pengantara segala rahmat dan berkat bagi kita. Inilah juga hari syukur Tarekat MBC yang oleh penyelenggaraan Tuhan melalui Bunda Maria diberikan suatu misi untuk mewartakan kabar gembira tentang cinta kasih Allah yang berbelas kasih. Marilah kita bersama-sama menyatukan ucapan syukur kita ini dalam perayaan agung Ekaristi Kudus ini. Selamat pesta, selamat merayakan